Selamat sahabat sekali lagi untuk kita semua dan selamat sore. Mungkin ada yang di Amerika, selamat pagi ya. Terima kasih, puji Tuhan kita boleh bergabung saat ini. Kembali Anda bertanya, dokter menjawab dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kali ini kita memiliki satu tema dengan narasumber yaitu seorang dokter ahli jantung. Ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lalu ya. Namun ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua menghadirkan Dr. Pintoko Tejokusumo bersama-sama. Namun sebelum kita akan memulai dengan Dr. Pintoko, marilah kita berdoa dan doa akan dilayangkan dipimpin oleh Pendeta Mamahit. Silakan Pendeta Mamahit. Oke, suara saya terdengar. Sangat jelas. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, di hari yang penuh berkat, di hari Sabat yang kudus ini kami menghadap hadirat Tuhan. Berterima kasih atas kesempatan yang indah kami boleh menerima berkat-berkat, terutama berkat rohani yang sangat berguna bagi kehidupan kami, menjalani hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung menyediakan kesempatan ini dan juga Oral Channel di bawah pimpinan Ibu Peggy Bobor yang menjadi host dari acara ini ya Tuhan, dan khususnya terutama kepada hamba Tuhan Dr. Pintoko yang akan membagikan ilmu yang Tuhan berikan kepada kami melalui Dr. Pintoko ini. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh hidup lebih baik lagi menjaga kesehatan kami, dan kami pakai hidup kami senantiasa bergembira dalam Tuhan. Sertai seluruh acara dari awal hingga akhir, jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan benar-benar berkat sahabat ini kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sempurnakan doa kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mamahit. Dan sebelum kita kita lanjutkan dengan Dr. Pintoko, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Ajaib ya kepadaku.
kedengaran suaranya. Oh ya, maaf. Amin, sebuah lagu yang luar biasa ya. Dan ternyata Dokter Pintoko ini pinter nyanyi juga ya. Eh, Gimana nih dokter? Saya mau panggilkan dulu Dokter Pintoko Tejo Kusumo. Selamat sore dok. Selamat sahabat sekali lagi. Boleh di spotlight Dokter Pintoko? Sepertinya ada terkeluar, mungkin lagi proses masuk lagi. Oh, mental ya. Baiklah. Pada saat ini Anda bertanya, dokter menjawab. Ini ada satu yang akan dipresentasikan ini berbeda dengan di waktu-waktu yang lalu. Namun tetap saja bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi mengenai vaksin maupun COVID-19 masih boleh, apalagi yang berhubungan dengan penyakit jantung ya. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan dokter ahli penyakit jantung, Dr. Pintoko Tejo Kusumo. Saya juga masih mau bertanya-tanya nih. In October 2021 ini apa maksudnya ya? Apa artinya ya? Sebentar kita akan panggilkan Dr. Pintoko untuk menjelaskan tentang optical coherence tomography. Nah, ini apa ini? Apakah ini juga ada sebuah alat baru juga ya yang akan mau kita pelajari bersama? Kita akan tanya kepada Dr. Pintoko berikut ini. Apakah sudah masuk, Pak? Sepertinya belum. Oh, padahal dari tadi dia sudah menunggu ya. Mungkin ya belum ya, mungkin jaringannya ya, kita berdoa semoga Dokter Pintoko tidak mengalami jaringan yang tidak bisa diperbaiki, namun sebentar lagi pasti akan diperbaiki. Nah, bagi Anda semua yang ada di Zoom meeting ini yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan yang mungkin pada waktu minggu-minggu yang lalu ya, sahabat-sahabat yang lalu belum sempat dijawab oleh dokter-dokter yang sebagai narasumber pada saat itu, boleh tuliskan di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Dokter Pintoko ataupun ada dokter ahli penyakit dalam lainnya yang bergabung bersama-sama dengan Zoom meeting kita pada sore hari ini. Nah, Pak Joko, bolehkah kita mendengarkan lagi sebuah lagu dari Rumah Sakit Advent Bandung? Dan tadi banyak juga yang menyukai dengan tips-tips kesehatan untuk penyakit gula. Ya, tadi banyak kesaksiannya yang sangat sangat bagus ya yang kita saksikan bersama-sama. Jika mau tampilkan itu boleh atau tampilkan sebuah lagu sambil kita menantikan Dokter Pintoko untuk masuk kembali di Zoom kita. Bisa ya, Pak Joko? Pada saat damai perjalanan atau saat duka sendu, apapun nasibku aku berseru, baiklah
Amin. Baiklah, baiklah bagiku. Ini satu hal yang unik ya untuk Rumah Sakit Advent Bandung. Ternyata perawat-perawatnya, dokter-dokternya itu juara menyanyinya ya. Suaranya bagus sekali. Jarang-jarang ada rumah sakit yang pasukan tenaga medisnya ini pinter-pinter nyanyi. Ya, apakah Dokter Pintoko sudah masuk? Sudah bergabung? Sudah ada Pak Joko? Lagi upaya masuk, lagi buffering, mungkin masalah signal, Oh, mungkin sebentar lagi. oh kasihan. Baik, kalau begitu saya lihat tadi ada Dokter Grace maupun Dokter Akli bersama-sama dengan kita. Dokter Grace, mungkin ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan vaksin pada minggu yang lalu yang tidak sempat dijawab karena waktunya sudah habis. Nah, jika ada di antara saudara-saudara sekalian yang ada di Zoom meeting ini yang memiliki pertanyaan di sabat yang lalu dan belum dijawab, bisa tuliskan di kolom chat. Nanti mungkin Dokter Grace bisa bantu untuk menjawab ya. Bisa ya Dokter Grace ya? Sambil kita menunggu. Oke. Iya, ini selamat sahabat Dokter Grace yang cantik dan baik hati. Selamat sambat, Bu Chan. Iya, betul. Dokter Pintoko tadi udah masuk, sudah lama menunggu, dan sekarang mungkin ada masalah dengan signalnya, tapi lagi berusaha untuk masuk. Mungkin Dokter Grace bisa bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi ini belum ada di kolom chat. Jika ada yang mau bertanya tentang vaksin ya, sahabat, lalu banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab karena waktunya habis, itu mengenai vaksin. Jadi banyak yang tanya untuk booster. Apa sih kegunaannya booster itu, dan jangka waktunya berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan kabar baik ya, sedang landai, sedang menurun. Namun kita tetap mesti waspada ya, Dokter Grace ya. Iya, betul. Kita sekarang sehari kemarin kalau nggak salah hanya 1000-an ya. Hanya 1000 kasus yang positif. Jadi memang ini terus melandai, dan presentasi yang positif itu di bawah 5%, yang biasanya di atas 30%. Wow, luar biasa. Jadi ya puji Tuhan banget, di lab-lab dimanapun sangat menurun pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan kalau kita di lab untuk screening dirawat karena kita harus memisahkan yang non-COVID sama COVID. Kemudian yang perjalanan. Jadi dan jarang banget kayak ini hari ini ada 15 yang periksa, yang positif cuma 2. Kemarin yang positif. Jadi ketika saya melihat hasil-hasil sudah jarang sekarang mau nyari yang positif ya. Wow. Dan tentu kita bersyukur meskipun kalau kita lihat kita baru di atas 30% ya, baru saya belum lihat lagi yang terakhir, baru di atas 30% untuk vaksin kita. Tetapi yang booster untuk nakes sudah hampir selesai kalau saya tidak salah. Di rumah sakit kita 800-an, sudah 700-an, jadi hanya tinggal sedikit lagi karena mereka baru penyintas. Karena diharapkan 3 bulan setelah penyintas baru mereka di booster. Jadi puji Tuhan, saya yakin pemerintah dengan triknya untuk melakukan PPKM ya kalau saya nggak salah. Udah lama nggak bahas gitu ya. PPKM ya sangat berhasil, yang PPKM yang dilakukan pemerintah itu bertahap kan, lihat kondisi. Jadi 1 minggu presiden lihat, ketika, dan satu hal yang sangat berhasil buat Indonesia dan dengan cepat ya, sementara mereka yang beresiko tinggi seperti nakes memang sebenarnya bukan paksa sih, tapi di provide untuk booster, dan memang manjur. Dan kita lihat kemarin saya melihat data yang di Amerika mereka sangat naik. Ya, dan laporan mengapa di sana naik, karena di sana kan enggak kayak di Indonesia. Di Indonesia memang ada sedikit
karena mungkin gimana ya, mungkin kita juga karena banyak sekali, tapi saya sih buat pemerintah saya sangat salut ya, membuat aturan-aturan yang tidak memaksa tetapi menekan gitu ya. Tidak memaksakan. Kalau kita nggak divaksin kan kita nggak masuk penjara lah ya. Jadi oke, tapi ya kalau nggak mau divaksin ya nggak boleh jalan-jalan. Karena mau ke mall kan kita dilindungi kalau menurut saya. Karena ternyata kenapa sekarang naik di Amerika 90% mereka kemarin kalau nggak salah 30.000 kalau saya nggak salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah, kasusnya 27.000. Nah kita 27.000 yang bulan Juni kan, bulan Juni Juli kita. Nah sekarang Amerika lagi seperti itu, dan di negara-negara bagian yang 90% yang kena itu tidak divaksin. Karena kalau divaksin di sana kan vaksin gratis, malah dapat voucher kan? Iya betul. Karena banyak juga yang nggak mau divaksin di sana, meskipun sebagian besar sudah lebih dari 60% kalau nggak salah di sana divaksin. Tapi kan 40% buat negara dengan penduduk kedua terpadat, kedua atau ketiga ya Amerika. Ya, betul. Kedua atau tiga terpadat di dunia itu banyak banget. Kayak kita lah banyak juga. Jadi seperti itu yang di sana meningkat karena memang yang mereka yang tidak divaksin. Jadi lebih dari 90% yang saat ini di sana itu adalah yang tidak divaksin. Demikian juga di Singapura ya. Singapura kan di Singapura tinggi. Memang di sana kan tempat perhentian transit, dari internasional ya. Di sana tinggi tetapi ringan. Kasusnya kasus ringan, kematiannya sangat, yang angka dirawat dan kematiannya sangat-sangat rendah. Cuma karena di sana deteksinya, orang kalau kita di Indonesia kan masih ada saja paradigma takut diperiksa, takut ketahuan positif, meskipun sekarang karena sudah mulai terinformasi lebih bagus, orang sudah mau screening. Tapi kalau di di Singapura itu kan mandatori. Jadi satu kasus dicari terus sampai selesai. Jadi kelihatannya tinggi, tetapi kasusnya ringan. Oh begitu ya. Dan di sana banyak pendatang gitu. Betul. Ini sepertinya Dr. Pintoko sudah masuk, namun ini ada yang bertanya satu nih, Dr. Grace. Dr. Pintoko satu aja ya untuk Dr. Grace dari Yohanes. Sore, saya mau nanya untuk pemberian vaksin, apakah dibenarkan bila vaksin diberikan dengan vaksin yang berbeda? Lalu apa isi dari vaksin? Aquadex Plus apa yang terakhir? Saya kurang dengar, Bu Peggy. Apa yang terakhir? Pemberian vaksin, apakah dibenarkan bila vaksin diberikan dengan vaksin yang berbeda? Lalu apa isi dari vaksin? Isinya. Aquadex Plus apa dok? Gitu. Kalau isinya vaksin memang harus lihat PowerPoint-nya ya. Tapi kira-kira mulai isinya vaksin itu, saya ingat saya ada 5 kategori. Virus utuh yang sudah dimatikan, berarti dia tidak aktif, tidak akan membuat kita sakit. Kemudian ada mRNA, kemudian ada DNA juga, dan ada menggunakan nebeng sama virus. Ada virus yang sudah diketahui tidak berbahaya, kemudian pada virus yang tidak berbahaya kepada manusia itu dimasukkan materi genetik dari virus COVID, dalam hal ini gen spike protein. Ingat yang spike S ya, protein S. Jadi gen dari protein S, kalau gen itu dia akan memproduksi yang kita sebut antigen, yang kalau dimasukkan ke tubuh akan memicu diproduksi antibodi. Ya. Jadi seperti AstraZeneca, ya. Jadi itu. Kemudian ada bagian-bagian protein dari virus. Jadi kira-kira 5 platform, tapi yang terkenal kayak kita di Indonesia Sinovac, itu virus utuh yang dimatikan. Kemudian yang mRNA
seperti Moderna, Pfizer. Itu kita udah tahu. Saya mungkin Bu Peggy malah sudah disuntik Pfizer ya kalau nggak salah. Iya, saya udah Nah, Pfizer. Nah, kemudian pertanyaan saya cepat-cepat aja karena bagiannya Dr. Pintoko ya, banyak yang nunggu juga. Apakah bisa dengan platform yang berbeda? Bisa, tetapi setelah satu paket vaksin. Nah, tergantung vaksin jenis yang mana. Kalau Johnson & Johnson, mereka mengklaim bisa satu shot aja, satu suntikan aja. Tapi lebih jarang dipakai, kan lebih sering yang 2 shot. Seperti Sinovac, Sinopharm, Moderna, sama Pfizer, itu satu paket itu 2 suntikan. Dengan beda sekitar 14 hari kalau di bawah 60 tahun, kalau di atas 60 tahun 28 hari bedanya. Jadi itu satu paket. Satu paket. Nah, kalau untuk penyuntikan harus sama jenis vaksinnya untuk satu paket. Nah, kalau sudah selesai satu paket, boleh dengan platform yang lain. Seperti kita yang nakes, kita kan Sinovac. Iya. Kemudian kita dapat booster, boleh dengan apa aja, boleh Moderna, boleh Pfizer. Tapi jangan baru satu terus yang lain lagi. Nah, itu Terus pindah itu ya. Tidak efektif, bahkan kata WHO bisa memicu efek samping yang lebih banyak. Gitu mungkin ya. Oke, terima kasih Dr. Grace sudah Sama-sama. bantu untuk mengisi di awal, dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak Yohanes nanti kita akan bahas setelah dengan Dr. Pintoko ya. Oke, baik Dr. Grace, sekali lagi terima kasih dan selamat sore, selamat bergabung kembali Dr. Pintoko. Selamat sore kembali. Mohon maaf sekali Ibu Peggy dan juga Bapak Ibu pemirsa. Tadi tiba-tiba Zoom-nya quit. Iya. Dan kemudian tidak bisa masuk lagi, jadi saya ganti ke laptop saja. Dan terima kasih Dr. Grace juga sudah menyelamatkan acara ini. Iya. Ya mohon maaf sekali. Mohon maaf. Enggak, tapi ternyata Dr. Pintoko ini bukan cuma ahli jantung, tapi ahli menyanyi ya, Dok. Oh, bukan. Bagus sekali tadi lagu yang kita dengarkan bersama-sama. Baik, Dok. Ya, itu suaranya orang lain. Oh, videonya aja dokter ya. Baik. Ya, betul. Dr. Pintoko, kita punya topik hari ini tulisannya in October 2021. Apa benar nggak saya bacanya begitu? Karena ini sesuatu yang baru nih buat saya mengenai jantung. Cara bacanya gimana, Dok? Ya, sebetulnya itu OCT sih sebetulnya. OCT in October 2021. Oke. Jadi bacanya OCT in October 2021. Jadi bukan bacanya gitu seperti saya tadi, itu salah ya. Nah, bagi mereka yang baru bergabung, ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta ahli cath lab. Nah, ini benar nggak, Dok, saya sebutnya cath lab? Bukan sih, sebenarnya cath lab itu kan ininya, alatnya. Atau sebenarnya cath lab itu tempatnya. Alatnya itu adalah kateterisasi. Jadi bidang saya adalah intervensi. Kardiologi intervensi. Nah, itu kan. Jadi kita udah dapat nih yang tepatnya seperti apa. Karena tadi masih mengira-ngira ini bagaimana bacanya. Baiklah. Jadi OCT itu adalah optical coherence tomography. Coherence tomography, ya. Coherence tomography. Wah, saya dapat ilmu baru lagi nih setelah dari beberapa dokter yang lalu ya. Oke. Baik. Dr. Pintoko, apakah akan menjelaskan atau mempresentasikan dulu di awal, setelah itu kita masuk ke tanya jawab atau? Ya, baik, sebagai pendahuluan saja, Bu Peggy, jadi saya kasih gambaran overview dari OCT itu. Jadi tadi saya katakan bahwa bidang yang saya geluti adalah kardiologi intervensi. Dan kardiologi intervensi ini adalah satu bidang di dalam ilmu kardiologi, di mana kami menangani pembuluh-pembuluh yang mengalami penyempitan atau tersumbat total.
Jadi sebetulnya sih tidak jauh berbeda dengan tukang ledeng Oh, yang membersihkan pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit. Dan selama ini kita menggunakan X-ray untuk melihat pembuluh darah dibantu dengan zat kontras. Jadi izinkan saya untuk share screen iya, silakan. terlebih dahulu supaya mempunyai gambaran. Saya coba full slide. Oke. Jadi ini gambaran sebelah kiri, ini adalah gambaran pembuluh darah yang kita bisa apresiasi dari panah merah ini ada penyempitan di sini. Kemudian salah satu pekerjaan saya selain untuk mendiagnosis atau melihat penyempitannya itu di mana dan berapa persen penyempitannya, tahap berikutnya adalah untuk pemasangan stand atau ring, yaitu di mana di sini diberikan suatu semacam scaffolding yang terbuat dari logam, dan ini dikembangkan di dalam pembuluh darah. Kemudian stand atau ring tersebut menempel pada dinding pembuluh darah, maka yang tadinya menyempit ini kita lihat sepertinya sudah bagus. Tapi ini adalah gambaran dari luar. Dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan satu teknologi baru yang sekarang dimiliki oleh Rumah Sakit Advent Bandung, di mana kita bisa melihat di dalamnya pembuluh darah. Jadi bukan bayangan dari luar saja yang kita lihat, tetapi bayangan dari dalam. Dan ini adalah gambaran yang kita lihat. Kalau kita lihat dari dalam, kita bisa melihat bahwa pembuluh darah kita ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam, ini yang disebut sebagai tunika intima. Kemudian yang berikutnya adalah tunika media yang sebenarnya terdiri dari otot, dan kemudian tunika adventitia. Dan kita lihat bahwa di sini pembuluh darahnya mulus sekali. Halus, tidak ada penyempitan, tidak ada penimbunan plak sama sekali. Kemudian pada beberapa kasus kita bisa melihat di sini ada robekan. Jadi dinding yang paling dalam ini mengalami robekan. Kadang-kadang dari luar kita tidak, dari gambaran yang tadi itu, kateterisasi, kita tidak bisa melihat robekan ini, terutama apabila robekannya itu kecil. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa melihat robekannya. Kemudian ini tadi gambaran yang ada penyempitan. Kita anggap kalau lihat dari hasil angiografinya hanya penyempitan. Tetapi kalau kita melihat ke dalam pembuluh darah, kita bisa melihat di sini ada gumpalan darah yang kecil. Kemudian kita juga bisa melihat komposisi yang ada di dalam plak tersebut. Di sini ada lemak yang berwarna coklat. Kemudian yang kuning keputihan ini adalah kapur. Kemudian ini adalah yang disebut sebagai fibrous plaque. Jadi kita bisa mendeskripsikan dan melihat secara lebih akurat lagi apa yang terkandung di dalam plak aterosklerotik ini yang menyebabkan penyempitan. Kemudian kita juga bisa menilai ring yang sudah terpasang itu sudah betul-betul menempel pada dinding pembuluh darah atau tidak. Kalau kita lihat gambar ini, kita melihat di sini ada garis kecil agak kekuningan. Ini adalah ringnya yang betul-betul sudah menempel pada dinding pembuluh darah. Dan ini menghasilkan suatu hasil yang sangat optimal. Tetapi di gambar yang ini kita bisa melihat ini ring yang sudah nempel, tapi di sini ringnya belum begitu nempel. Jadi di sekitar jam 10 sampai jam 2, itu ada bagian dari ring yang belum menempel sekali. Dan ini potensial bisa membahayakan pasien karena bisa mengakibatkan penyempitan yang lebih cepat di kemudian hari, atau bahkan yang lebih serius lagi, ini akan mengakibatkan serangan jantung setelah pemasangan ring. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa dengan teknologi ini kita bisa mengoptimalkan hasil daripada pemasangan ring tersebut, dan kita juga bisa mengkarakterisasi apa yang terkandung di dalam plak tersebut. Jadi itu sebagai overview, Bu Peggy. Jadi
Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, dengan senang hati akan saya Jawab ya. jawab. Iya. Baik, terima kasih. Wow. Itu yang biasa disebut dengan ini ya, Dok. Kalau orang pasang ring, yang begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Bagi mereka yang ada di Zoom meeting ini, jika ada yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Dan karena belum banyak yang bertanya, jika ingin bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama asli dan juga kameranya dibuka. Jadi ya harus buka kamera. Oke, ini Dok, belum ada yang masuk untuk bertanya. Oke, saya aja yang mau bertanya ini, Dok. Baik, Jadi silakan. kita akan artinya gini, sebelum kita lanjut kepada pemeriksaan yang tadi dokter presentasikan, ada yang lepas tadi itu ya, Dok ya? Ya, betul. Itu Ringnya yang belum menempel betul pada dindingnya, dinding pembuluh darah. Itu sebelumnya indikasinya orang untuk harus dirawat, apa maksudnya memasang ring itu apa ya, Dok? Ya, terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kita tentunya tidak semua pasien kita sarankan untuk melakukan tindakan kateterisasi di cath lab. Jadi ada screening awal. Yang pertama pada medical check up. Jadi orang tersebut tidak memiliki keluhan apa-apa, tapi medical check up, dan biasanya medical check up yang basic itu adalah EKG dan treadmill. Kalau treadmill yang mencurigakan, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan CT scan. Kalau CT scan masih mencurigakan, hasil dari CT scan mengatakan ada penyempitan, maka tahap selanjutnya adalah kateterisasi. Tetapi kateterisasi juga belum tentu harus dipasang ring. Karena banyak pasien-pasien saya menganggap bahwa kalau sudah dikateterisasi itu langsung otomatis pasang ring. Sebetulnya sih tidak. Jadi kalau penyempitannya itu 70% atau lebih, maka itu baru indikasi untuk pasang ring. Tapi penyempitan yang di bawah 70% itu tidak perlu dipasang ring. Itu yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua memang orang-orang yang sudah mempunyai gejala. Gejalanya itu misalnya seperti rasa tidak nyaman di dada terasa panas, atau rasa sempit, atau seperti ada yang mengganjal setiap kali melakukan aktivitas. Dan biasanya kita juga tidak langsung menyarankan dia untuk kateterisasi, tapi di screening dulu dengan treadmill atau CT scan. Jadi kateterisasi itu dilakukan apabila hasil treadmill itu positif, ada kecurigaan penyempitan, atau mencurigakan ada penyempitan, atau demikian juga dari hasil CT scan. Nah, CT scan ini mempunyai keakuratan 80%, sementara treadmill itu 70%. Tetapi pada wanita, ketepatan treadmill itu lebih rendah, yaitu sekitar 60%. Dan kita tidak tahu penyebabnya apa. Kenapa pada wanita, akurasi treadmill itu lebih rendah. Tapi kalau CT scan, saya katakan tadi ketepatannya 80% untuk mendeteksi penyempitan. Oleh sebab itu, kita masih mempunyai tingkat kesalahan 20%. Dan itu alasannya kenapa setelah CT scan, kalau CT scan menyatakan ada penyempitan, kita harus konfirmasi dengan kateterisasi. Tetapi CT scan ini mempunyai keakuratan untuk mendeteksi normal itu 100%. Jadi kalau CT scan mengatakan normal, kita yakin itu normal, tidak ada penyempitan. Hanya kalau CT scan mengatakan ada penyempitan yang kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan kateterisasi. Seperti itu. Oke, itu kalau tadi gejala-gejalanya, Dok. Kalau gejala-gejalanya seperti detaknya agak tidak, iramanya tidak, maksudnya getarannya itu detaknya lah, itu apa nggak stabil. Kalau tiba-tiba kayak dedet, apakah itu merupakan salah satu indikasi? Bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang itu adalah manifestasi dari penyempitan pembuluh koroner. Tapi kemungkinan lain adalah masalah kelistrikan dari jantungnya, yaitu masalah persyarafan. Jadi tetap orang yang mempunyai keluhan irama jantungnya tidak teratur, kita lakukan treadmill dan juga CT scan. Kalau ternyata itu normal, berarti kemungkinan yang kedua yaitu masalah kelistrikan jantungnya.
Wow, artinya listriknya kurang kuat atau gimana, Dok? Ya, jadi ada serabut-serabut yang terlalu aktif, atau kadang-kadang ada serabut tambahan yang membuat irama jantungnya itu menjadi tidak teratur. Dan biasanya kita ukur dulu dengan yang namanya Holter. Jadi direkam jantungnya selama 1 hari penuh, 24 jam, atau 3 kali 24 jam, 3 hari. Dan itu pasien tidak perlu dirawat, jadi dia boleh pulang, alatnya dibawa pulang, dan selama 24 jam atau selama 3 hari itu dipantau terus irama jantungnya. Dan kita bisa mendeteksi seberapa sering gangguan irama tersebut. Kalau di bawah 1% itu masih dalam batas normal. Tapi di atas 1%, ya kita harus telusuri lebih lanjut. Nah, penelusuran lebih lanjut ini adalah melalui apa yang disebut sebagai elektrofisiologi. Elektrofisiologi itu juga menggunakan cath lab, alat kateterisasi, untuk memeta saraf-saraf yang abnormal, saraf-saraf jantung yang terlalu aktif. Oke. Ini sudah, saya masih memiliki banyak pertanyaan, namun ini sudah ada 5 orang yang mau bertanya, Dok. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ya. Oke, ini dari Winarto. Apakah teknik penyedotan plak mungkin ya, penyedotan plak atau dalam kurung sumbatan di vena akan bisa menggantikan pemasangan ring atau operasi jantung? Oke. Terima kasih Pak Winarto. Jadi ring itu jarang sekali dilakukan di vena. Apa yang terjadi di vena itu lebih sering adalah gumpalan darah. Plak lebih sering terjadi di arteri. Jadi kalau yang vena itu biasanya kita kasih obat-obat pengencer baik secara tablet maupun secara suntikan infus, dan kemudian dengan yang tadi Pak katakan dengan penyedotan. Jadi penyedotan itu adalah untuk mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah. Tapi kadang-kadang itu juga tidak berhasil sehingga harus dilakukan operasi. Dan itu bukan operasi besar sih. Jadi misalnya gumpalannya ada di vena lengan sini. Jadi yang dilakukan adalah insisi kecil di sini, kemudian dikeluarkan, disingkapkan venanya, kemudian baru secara mekanis disedot gumpalan-gumpalan darahnya. Jadi kadang-kadang harus sampai tingkat operasi. Tapi jarang sekali vena itu dipasang ring atau stent. Itu biasanya pada arteri. Dan kemudian yang kedua juga, penyedotan itu tidak mungkin dilakukan untuk plak aterosklerotik. Karena plak aterosklerotik itu tidak saja terdiri dari gumpalan darah, tapi tadi kita lihat dari OCT, ada komponen lemaknya, ada komponen kalsiumnya, ada komponen sel-sel darah yang sudah mati. Jadi bisa saja disedot, tapi yang tersedot adalah hanya gumpalannya, tapi komponen lemak, komponen kapurnya itu masih tetap ada di situ. Baik, terima kasih dokter. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Oke, saya lanjutkan kepada penanya berikutnya yaitu Maureen Talaudoe. Maafkan kalau saya salah ya menyebutkannya. Dok, apakah ada hubungannya dengan jantung bila sering merasa cepat letih dan pusing, serta rasa sesak nafas, sehingga harus menarik nafas panjang beberapa kali baru agak lega? Oke. Terima kasih Ibu Maureen pertanyaannya. Jadi lekas lelah itu juga salah satu gejala dari penyakit jantung. Walaupun penyebab lain juga banyak, kemungkinan lain juga ada. Tapi salah satu ciri jantung yang mulai melemah itu adalah kita lekas capek. Yang tadinya misalnya kita kuat naik tangga sampai 3 lantai, kalau kita tadinya fit, tapi kemudian walaupun kita masih olahraga, tapi baru naik setengah lantai saja sudah capek. Apalagi sudah merasa sesak. Itu menunjukkan bahwa jantungnya sudah mulai lemah. Dan itu penyebabnya banyak. Bisa karena penyempitan pembuluh koroner, bisa karena katupnya yang bermasalah, bisa karena otot jantungnya yang bermasalah. Kemudian berkaitan dengan pusing, bisa saja itu berkaitan dengan tensi. Bisa tensi tinggi atau tensi rendah.
Dan kita ketahui bahwa faktor risiko untuk terjadinya penyempitan pembuluh koroner, salah satunya adalah hipertensi, kemudian kolesterol. Nah, kolesterol yang tinggi, khususnya trigliserid, itu akan membuat keluhan di sekitar belakang leher. Jadi kalau rasa seperti pusing itu ada di belakang leher, kita bisa saja curiga jangan-jangan trigliseridnya tinggi. Kemudian faktor lain adalah diabetes, kemudian merokok, kemudian faktor genetik itu juga berperan. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Ibu Morin. Iya. Terima kasih dokter dan Ibu Morin, semoga menjawab ya. Ini jadi tadi bacanya mungkin kalau aduh ya Ibu Morin, maafkan ya. Dari Ibu Sonya Teno. Selamat sore dokter, apa betul kalau tekanan darah bawah itu rendah, katanya jantungnya ada yang kurang beres? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi tensi ini ada yang bilang tensi atas itu yang lebih penting dari tensi bawah. Itu adalah miskonsepsi. Sebetulnya dua-duanya itu penting. Tensi atas itu untuk memompa seluruh darah dari jantung ke seluruh organ tubuh, ke seluruh tubuh. Jadi kalau tensinya tinggi, maka itu kan sistolik pada waktu jantung berkontraksi, memompakan seluruh darah ke seluruh tubuh. Dan apabila tinggi, maka jantung itu harus bekerja lebih keras. Lama-lama, karena jantung ini terbuat dari otot, maka lama-lama ototnya membesar, menebal, maka volume akan mengecil karena dipenuhi dengan otot yang menebal. Nah, sementara kalau tekanan diastolik itu pada fase dia relaksasi jantungnya, dan disitulah fase relaksasi ini, aliran darah itu masuk ke pembuluh koroner. Dan jadi kalau fase diastol atau tekanan diastoliknya tinggi, maka aliran yang masuk ke koroner itu juga akan terbatas. Sehingga ini juga akan membahayakan otot jantungnya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa baik tekanan sistolik maupun tekanan diastolik itu sama-sama pentingnya. Sekarang bagaimana kalau tekanan darah diastoliknya yang rendah, tekanan sistoliknya yang tinggi? Ya tentunya dengan tekanan yang rendah juga aliran, tadi saya katakan bahwa saya tidak jauh berbeda dengan tukang ledeng. Jadi ini soal tekanan. Jadi aliran itu dimungkinkan apabila ada perbedaan tekanan antara satu titik dengan titik yang lain. Kalau ini tekanannya 10, ini tekanannya 5, maka pasti ada aliran dari yang 10 ke yang 5. Tetapi kalau dua-duanya rendah, sama seperti yang diastoliknya rendah, maka alirannya itu juga akan lambat atau bahkan tidak ada aliran. Oleh sebab itu tekanan diastolik yang terlalu rendah di bawah 60 itu juga membahayakan. 60 jantung masih bisa mengkompensasi. Dan tekanan diastolik normal itu adalah 70 sampai 80. Lebih dari 80 dianggap tekanan darah tinggi. Sama dengan sistolik sekarang juga batasnya adalah 130, 110 sampai 130. Di atas 130 itu sudah dianggap tekanan darah tinggi. Dan khususnya bagi pasien-pasien yang diabetes, maka tekanan sistoliknya itu harus lebih rendah lagi. Jadi 110 sampai 120. Jadi itu adalah range normal bagi tekanan. Wow, ini suatu pengetahuan yang baru ini ya, Dok. Ternyata penting ya atas bawah itu ya. Betul, Baik. ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Vini Langitan. Kalau detak atau denyut nadi lemah sekali, apakah ini salah satu indikasi sakit jantung? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan bagus juga. Jadi denyut nadi lemah ini saya artikan sebagai tekanan denyut nadinya yang lambat. Normalnya orang mempunyai denyut nadi itu antara 60 sampai 100. Orang-orang yang fit, yang rutin olahraga itu di antara 60-70. Tapi atlet kadang-kadang itu bisa 40-an denyut nadinya, dan itu normal buat mereka karena jantungnya begitu kuat sehingga memompa satu kali saja itu sudah bisa mengalirkan darah untuk ke seluruh tubuh. Tapi bagi orang-orang seperti kita yang bukan atlet profesional, itu biasanya sih 60 sampai 100.
Tetapi apabila nadinya itu melambat sampai 40, ada dua kemungkinan lagi. Sebenarnya 3. Yang pertama adalah faktor usia, dan faktor usia ini mempengaruhi serabut saraf, sehingga denyutnya menjadi lambat, atau karena ada penyempitan pembuluh darah, terutama pembuluh darah kanan yang memberi aliran ke saraf-saraf yang mengatur irama. Dan untuk itu kita perlu kateterisasi. Tapi apapun itu, apabila denyut nadinya itu terlalu lambat, jadi di bawah 50, kalau dengan obat-obat tidak membaik nadinya, masih tetap rendah, ditambah dengan apabila ada riwayat dia sempoyongan atau bahkan sampai pingsan, maka itu sudah waktunya orang tersebut dipasang alat pacu jantung. Ya. Gitu. Nah, Dok, terima kasih untuk jawaban Dr. Bintoko ya, semoga menjawab. Sebelum kita lanjut kepada penanya-penanya berikutnya nih, Dok, bolehkah dokter menjelaskan apakah dokter setiap hari ya di praktek di cath lab itu? Karena cath lab ini mengandung radiasi, jadi saya batasi. Jadi Senin sampai Kamis saja untuk tindakan-tindakan. Jadi saya ada istirahat 3 hari untuk tidak terpapar radiasi. Oh, begitu ya, Dok ya. Dan ini ada alat yang baru di Rumah Sakit Advent Bandung ya, Dok? Ya, betul, Bu. Yang namanya tadi OCT, Optical Coherence Tomography. Iya. OCT itu apa? Apa sih yang disebut OCT in Oktober 2021 itu, Dok? Jadi di bulan Oktober ini saya memperkenalkan alat Optical Coherence Tomography ini kepada para audiens, dan ini yang tadi saya katakan itu kita bisa melihat langsung ke dalam pembuluh darahnya. Jadi bukan saja gambaran dari luar, tapi kondisi di dalam pembuluh darahnya itu seperti apa. Jadi alatnya itu seperti alat USG sebetulnya, yang dihubungkan dengan kateter, tapi di ujung kateternya itu ada kamera. Kamera yang fiber optik. Oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam pembuluh darah. Itu seperti operasi kecil atau gimana, Dok? Ya. Jadi tindakan kateterisasi itu sebetulnya sih ya. Bisa melalui paha, tapi yang paling sering adalah melalui lengan sini atau di sini. Jadi kalau kita raba ada denyutan di sini atau ada denyut di sini, itu yang kita tusuk, masuk jarum plastik, kemudian setelah itu dialirkan zat warna. Jadi pembuluhnya akan kelihatan. Nah, alat OCT itu yang tadi saya katakan seperti kateter yang sangat halus. Iya. Disetirnya secara manual sih, dengan tangan gitu kita bisa rotasi ke kiri atau ke kanan sambil didorong, kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi seperti pertanyaan nomor 4 dari kita punya poster itu ya, OCT itu untuk penyakit jantung apa tuh, Dok? Jadi OCT itu lebih untuk penyakit jantung koroner, karena itu mendeteksi penyempitan yang ada di dalam pembuluh koroner. Dan kenapa perlu OCT, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi dengan OCT ini kita bisa melihat, tadi saya katakan, hasil dari pemasangan ring. Kadang-kadang kalau dari luar kita melihat sepertinya ininya bagus hasilnya. Tapi tadi kalau kita masuk ke dalam pembuluh darahnya, OCT akan memberi gambaran bahwa ringnya itu sudah betul-betul nempel pada dinding pembuluh darah. Kadang-kadang setelah dipasang, tidak semuanya nempel. Mungkin ada di beberapa tempat yang dia masih renggang. Nah, kalau dia masih renggang, kita masuk balon lagi, kita tiup lagi supaya dia betul-betul nempel. Jadi dengan bantuan OCT kita bisa memastikan bahwa ring tersebut sudah betul-betul nempel pada dinding pembuluh darah. Kemudian kita juga bisa melihat pengapurannya. Kalau ternyata dari OCT kita melihat bahwa kandungan kapurnya itu banyak, maka kita bisa merencanakan strategi pemasangan ring itu dengan terlebih dahulu menggunakan balon-balon yang khusus untuk pengapuran.
Jadi kita tidak membuang balon-balon yang kalau dulu sebelum OCT kan kita coba balon ini, ternyata tidak bisa, coba lagi balon yang lain. Tapi dengan OCT kita sudah bisa spesifik, oh ini kapurnya banyak, kita pakai balon langsung yang spesifik untuk pengapuran. Atau kadang-kadang kita juga bisa merencanakan, oh ini tidak bisa pakai balon, langsung pakai alat bor saja. Oh. Jadi itu bisa lebih spesifik lagi dengan bantuan OCT, apa yang harus kita lakukan. Nah, sehubungan dengan sekarang ini banyak makanan-makanan yang junk food ya, dan anak-anak muda, anak-anak remaja banyak yang suka makan makanan begitu dan mereka kurang suka makan sayur, buah, atau bahkan juga untuk bergerak olahraga mereka sering di depan komputer atau laptop ya, menyebabkan katanya ada banyak juga anak-anak remaja, anak muda sekarang yang menderita sakit jantung ya. Bahkan ada yang sudah kena ring juga. Nah, apakah OCT ini bisa untuk usia berapa aja? Apakah untuk semua usia? Ya, dia bisa untuk semua usia. Yang penting kecurigaan kita adalah penyakit jantung koroner, itu bisa dilakukan. Oh, oke. Baik, Dokter. Dan sebagai informasi, saya saksikan bahwa pasien saya termuda itu usianya 24. Wow, 24 tahun ya. 24 sudah dipasang 6 ring. Wow, 6? Wah. Ya. Aduh, ini jadi denger-dengerin detak jantung nih gimana ya? Baik, Dokter. Selanjutnya saya ingin bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Pola hidup kita sehat sih nggak perlu takut. Iya ya. Ya, tapi tetap perlu juga kita untuk periksa ya, karena waspada tetap. Waspada ya, tetap ya untuk check up gitu ya, karena ada beberapa peristiwa tiba-tiba orang meninggal kenapa? Serangan jantung. Padahal keluarganya nggak tahu selama ini dia nggak punya sejarah atau ada penyakit jantung. Kenapa tiba-tiba meninggal karena serangan jantung? Nah, kan seperti itu, Dok ya. Jadi sebaiknya check up ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Bapak Heng ya. Mau tanya Dokter Pintoko, apakah sebelumnya, maksudnya sebelum dipasang ring, maka apa yang akan dilakukan optical tomography? Terima kasih Pak Heng Mandalas pertanyaannya. Bagaimana, Dok? Oke, terima kasih Dr. Heng. Jadi memang sebelum pemasangan ring kita harus lakukan OCT. Jadi OCT itu dilakukan sebelum dan setelah. Sebelum untuk mengevaluasi plaknya itu bentuknya seperti apa, komposisinya itu seperti apa. Kemudian setelah untuk menilai hasil pemasangan ringnya itu sudah optimal atau belum. Jadi itulah gunanya OCT. Jadi kita lakukannya 2 kali, sebelum dan setelah. Oke, jadi semoga menjawab ya, Dr. Heng. Dari Bapak Winarto. Oh ya, oke Pak Winarto mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Dari Bapak Bradley Sampo, Dok mau tanya, bagaimana dengan terapi dari Dokter Terawan di Rumah Sakit Gatot Subroto tentang pengobatan jantung? Apa praktek ini masih jalan sekarang? Pak Bradley harusnya tanya langsung kepada Dokter Terawan masih berjalan atau tidak ya. Tapi mungkin Dokter Pintoko mau membantu menjawab, silakan Dok. Oke. Terima kasih Pak Bradley. Terus terang saya tidak tahu sekarang Dokter Terawan itu di mana, apakah dia kembali ke RSPAD atau dia praktek pribadi. Tapi Dokter Terawan itu adalah seorang radiolog, bukan kardiolog. Tapi memang di dunia ini banyak sekali tumpang tindih. Radiologi itu kan juga bisa menangani dari ujung kepala sampai ujung kaki. Demikian juga kardiologi. Kardiologi itu kan spesialisnya kan SPJP. SP itu spesialis, J-nya jantung, P-nya adalah pembuluh darah. Jadi selama manusia itu masih mempunyai pembuluh darah, itu juga masih ranahnya kardiologi. Jadi yang penting sekarang kompetensi. Apabila radiolog yang kompeten untuk melakukan sesuatu terhadap pembuluh darah, silahkan. Apabila kardiolog yang kompeten, silahkan kardiolog. Yang
Dr. Terawan lakukan sebelum beliau menjadi menteri adalah brainwashing kan ya. Jadi brainwashing itu adalah pada pasien-pasien yang mengalami stroke atau yang stroke akut ataupun yang pernah mengalami stroke, dan itu biasanya dimasukkan kateter langsung ke pembuluh otak, kemudian dialirkan obat pengencer. Jadi kalau penyempitannya itu adalah murni gumpalan darah, maka itu akan memberikan hasil yang bagus. Dan tadi saya katakan bahwa pembuluh jantung tidak murni pembuluh gumpalan darah, ada komponen yang lain. Sehingga metode brainwashing ini tidak bisa diaplikasikan ke pembuluh koroner. Walaupun sama-sama pembuluh arteri, tapi sifatnya berbeda-beda. Kemudian juga pada pasien-pasien stroke akut, kalau di luar negeri, di negara maju, itu tidak saja diberikan obat pengencer, tapi bisa dipasang ring di pembuluh otak. Sama seperti di pembuluh jantung. Tapi memang time window-nya jauh lebih singkat daripada di jantung. Kalau di jantung kita masih mempunyai time window sekitar 6 jam, tapi kalau untuk saraf, time window-nya itu 2 jam. Jadi mereka harus kerja lebih cepat daripada kardiolog kalau untuk menangani stroke. Dan dengan kondisi kemacetan lalu lintas yang seperti di Indonesia, apalagi di Jakarta, itu agak sulit. Tapi kalau di negara maju kan semuanya bisa serba cepat. Kalau tidak bisa melalui jalan atau highway, ada helikopter yang mengantar pasiennya ke rumah sakit. Oleh sebab itu di sana itu lebih memungkinkan daripada di Indonesia. Oke, baik. Jadi dok, itu brainwash itu yang disebut juga dengan DSA ya dok ya? Yang dilakukan oleh Dr. Terawan. DSA ya, DSA. DSA ya, oke. Baik Pak Bradley, sudah terjawab ya. Semoga Pak Bradley sekarang sudah puas dengan jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Dr. Henny Anggeriani. Ini dari pendamping puskesmas ya, Dr. Henny. Selamat bergabung, dokter. Pertanyaannya adalah, apakah untuk PS yang sudah di bypass wajib minum Aspilet untuk seumur hidup? Terima kasih dok atas ilmunya. Ya, terima kasih dokter Henny. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai penyakit jantung koroner, apakah dia sudah di bypass atau dia sudah dipasang ring, memang harus minum obat pengencer darah itu seumur hidup. Nah, ini memang sangat disayangkan karena kita tahu bahwa obat-obat pengencer darah itu mempunyai potensi untuk efek samping ke lambung. Walaupun tidak terlalu sering, tapi ada beberapa pasien yang mengalami pendarahan lambung. Dan ini bahayanya. Oleh sebab itu, dulu pernah ada studi yang mengatakan bahwa untuk pencegahan penyakit jantung koroner, kita-kita yang belum punya penyempitan juga disarankan untuk minum aspirin. Tapi studi yang berikutnya mengatakan bahwa itu tidak ada manfaatnya. Justru malah lebih berbahaya. Kalau tidak ada indikasi kita minum aspirin, kemudian kita minum aspirin untuk pencegahan, efek samping ke lambungnya itu besar. Dan ada beberapa pasien saya yang tidak tahan dengan golongan aspirin atau clopidogrel, dan dalam keadaan itu ya mau tidak mau harus dihentikan. Tetapi dengan risiko tentunya, dengan menghentikan obat pengencer, darahnya akan kental, kemungkinan terjadi penyempitan kembali akan lebih besar, atau bahkan kemungkinan terjadi serangan jantung di kemudian hari juga lebih besar. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan selalu memberikan jalan keluar. Dan Tuhan telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek juga sebagai pengencer darah. Salah satunya adalah chia seed atau flaxseed. Jadi beberapa pasien saya yang sudah tidak tahan lagi karena mereka sudah beberapa tahun minum aspirin dan akhirnya perutnya kembung atau perih, itu terpaksa saya stop, tapi saya sarankan untuk makan flaxseed atau chia seed.
atau grapeseed. Dan orang mengatakan bahwa wine itu bagus buat jantung. Ya, tapi kita harus hati-hati menginterpretasinya. Wine itu bukan alkoholnya yang bagus buat jantung, tetapi biji anggurnya. Karena kalau kita membuat wine kan anggurnya itu semuanya digerus termasuk bijinya yang ada di situ. Jadi yang mempunyai efek pengencer itu adalah biji anggurnya. Oleh sebab itu saya sarankan Bapak Ibu kalau makan anggur, sekalian makan bijinya, jangan dibuang. Karena anggur kan mahal ya, jadi sayang kalau ada dibuang, jadi kita makan semuanya saja. Jadi flaxseed atau chia seed atau grapeseed. Tapi tentunya kita tidak boleh hanya secara blind. Jadi kita harus cek tes kekentalan darah sebelum. Jadi begitu kita menghentikan aspirin, kita cek kekentalan darahnya. Kalau kemudian makan flaxseed atau chia seed atau grapeseed, nanti kita pantau terus tes kekentalan darahnya. Wah, ini satu ilmu baru ini, Dok ya. Kita makan flaxseed, chia seed ya. Dan kalau makan anggur memang bagus, jadi semuanya ya sama bijinya, kecuali batangnya nggak boleh ya, Dok. Betul. Jadi kalau flaxseed dengan chia seed itu ditaruh di minuman dan di makanan ya, bisa di mana aja ya, Dok ya? Betul, ya. Jadi bisa 1 sendok flaxseed chia seed kita taburkan di nasi kita, atau kalau kita minum jus juga dimasukkan di jus itu, kita minum seluruhnya gitu. Itu bisa. Iya. Baik, ini resep yang bagus ya, tidak ada efek samping, kecuali Dan efek samping. tidak ada efek samping, Tidak betul. ada. Ya. Paling efek sampingnya kantongnya jadi lebih banyak yang keluar. Baik, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Halmar ya, Halmar Siagian mungkin ya. Oke, namanya kurang jelas untuk saya baca. Mohon maaf kalau salah baca. Dok, saya sudah pasang 3 ring tahun 2012. Apakah OCT ini berfungsi untuk memeriksa kembali orang-orang yang pernah pasang ring? Ataukah OCT ini sebagai temuan teknologi baru untuk pengganti kateterisasi yang lama? Oh, ini dari Pendeta Siagian. Terima kasih Dokter Pintoko katanya. Terima kasih Pendeta Siagian. Maafkan saya bacanya yang di atas tadi. Ya. Bagaimana, Dok? Terima kasih Pak Pendeta. OCT ini tidak menggantikan kateterisasi karena untuk melakukan OCT itu harus melalui kateterisasi. Jadi tetap masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian tadi kalau sudah pernah dipasang ring lebih dari 5 tahun, kita perlu evaluasi. Jadi pasien-pasien yang sudah dipasang ring, itu kita perlu evaluasi treadmill tiap 6 bulan. Kemudian selama dia tidak ada keluhan, selama 5 tahun terus treadmill, tapi pada tahun ke-5 atau tahun ke-4, karena tadi saya katakan bahwa treadmill itu akurasinya 70%, maka kita perlu lakukan pemeriksaan yang tingkat keakuratan itu lebih tinggi, yaitu CT scan. CT scan 80-an% tingkat keakuratan, dan kita evaluasi dengan CT scan. Kalau CT scan-nya bagus, dikatakan normal, jadi kita belum perlu kateterisasi lagi. Tetapi kalau CT scan-nya menyatakan ada penyempitan baru, maka kita harus lakukan kateterisasi lagi. Oke. Baik, terima kasih Dr. Pintoko. Dan selanjutnya pertanyaan dari Nyonya Erlum Bangawa. Sore Dr. Pintoko, mau tanya, dada kanan kadang seperti ditusuk jarum. Apakah itu ada gangguan di jantung? Kalau kolesterol 214 termasuk kegangguan jantung juga, Dok? Terima kasih. Jadi dada kanan seperti ditusuk jarum. Apakah itu ada gangguan di jantung? Dan kolesterolnya 214. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi gejala penyempitan itu, mohon maaf ada suara motor, jadi saya tutup jendela dulu. Oke, silakan Dok. Tapi tidak mengganggu Dok suaranya? Iya,
sambil kita menunggu Dokter Pintoko, Dokter ya sambil kita Maaf, menunggu. Oh, ya. maaf, semoga tidak mengganggu suara motor dari luar. Enggak, Dok. Tidak Enggak. masuk. Ya. Oh ya, syukurlah. Iya. Jadi saya bacakan sekali lagi ya. Gejala penyakit jantung. Ya. Ya. Di dada kanan kadang seperti ditusuk jarum. Apakah itu ada gangguan di jantung? Dan kolesterolnya 214. Ya. Apakah termasuk? Ya, terima kasih, Bu. Ya. Jadi gejala penyempitan pembuluh koroner itu biasanya rasa panas atau rasa seperti penuh di dada atau seperti terhimpit. Tadi di bagian tengah sini. Jadi bukan terlokalisir di kanan atau di kiri, tapi di daerah tengah sini atau kadang-kadang dari ulu hati menjalar ke atas. Dan pada umumnya itu terjadi pada waktu beraktivitas. Begitu kita berhenti, misalnya naik tangga, baru setengah lantai, sudah terasa nggak nyaman di sini. Tapi begitu kita berhenti dulu, istirahat, hilang. Tapi nanti kita nyoba naik tangga lagi, terasa lagi. Itu gejalanya. Cuman yang harus diwaspadai bahwa 30% orang yang mempunyai penyempitan pada pembuluh koronernya itu tanpa gejala. Jadi oleh sebab itu kita sering dengar orang sedang olahraga, tiba-tiba mengalami serangan jantung atau meninggal, itu karena dia sebetulnya punya penyempitan tapi tidak ada gejala. Jadi kalau keluhan yang tadi Ibu deskripsikan sebagai yang seperti ditusuk-tusuk, itu kemungkinan bukan dari jantung. Itu bisa saja otot, bisa saja dari asam lambung. Tapi yang harus diwaspadai adalah bahwa kolesterolnya itu tinggi, 240. Sementara orang yang terbukti tidak mempunyai penyempitan, seharusnya di bawah 200. Apabila terbukti mempunyai penyempitan, dengan perkataan lain dia pernah dipasang ring, atau dia pernah di bypass, maka kolesterol totalnya harus di bawah 150, dan LDL-nya harus di bawah 70. Sementara orang yang punya diabetes, itu harus lebih rendah lagi, di bawah 55 LDL-nya. Jadi, tapi dengan adanya kolesterol yang tinggi, walaupun itu rasanya seperti ditusuk-tusuk atau sebelah kanan, saya sarankan untuk dievaluasi lebih lanjut, karena seringkali juga gejalanya itu tidak seperti yang di textbook. Pernah ada seorang pasien yang datang dengan keluhan kelingkingnya ini kesemutan apabila dia naik sepeda. Jadi dia udah berobat ke dokter saraf karena dipikir saraf, karena naik sepeda kan memegang stangnya itu ya lama-lama, yang istilah kedokterannya neuropati. Tetapi pas dia lakukan treadmill, maka positif, ada kecurigaan penyempitan. Dikateterisasi, ternyata ada penyempitan 70% dan dipasang satu ring. Itu adalah contoh di mana keluhannya itu tidak spesifik. Kemungkinan lain, rasa seperti ditusuk-tusuk itu bukan dari koroner, tapi dari klep. Jadi klep jantung itu harusnya nutupnya begini atau agak cembung. Jadi buka tutup. Tapi kadang-kadang ada klep yang agak lemah sehingga pada waktu dia nutup dia agak ketarik gitu, jadi bentuknya seperti begini. Dan itu menimbulkan rasa seperti ditusuk-tusuk. Dan untuk memastikan itu kita harus lakukan pemeriksaan USG jantung untuk menilai klepnya itu memang nutupnya cembung begini dan bukan ketarik ke bawah. Wow, bagus sekali jawabannya, Dok. Terima kasih, Dokter, dan semoga menjawab ya bagi yang bertanya, yaitu Ibu Lumban Gaul. Selanjutnya penanya berikutnya dari Veralin. Dok, waktu saya mau operasi pengangkatan kandung empedu pada saat konsul ke dokter jantung untuk ACC, saya diberi obat Ranexa, dalam kurung ranolazine. Diduga ada masalah dengan jantung saya. Tapi sampai sekarang saya masih belum konsul lagi ke dokter jantung. Kira-kira masalah apa yang mungkin terjadi pada jantung saya, Dok? Oke. Terima kasih, Bu. Ini saya hanya berandai-andai. Mohon maaf karena saya tidak melihat EKG-nya Ibu.
Orang yang diberikan Ranexa itu tentunya dokternya mencurigai adanya penyempitan. Jadi Ranexa ini tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan rasa sakit dada. Jadi saya tidak tahu apakah dulu sebelum operasi Ibu ada keluhan dada suka terasa nggak nyaman, sehingga dokternya memberikan Ranexa. Dan tentunya kita tidak boleh terus-terusan memberikan Ranexa kepada seorang pasien. Jadi seperti Ibu yang pernah mendapat Ranexa, kalau sekarang sudah dihentikan, sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut, yaitu dengan treadmill atau dengan CT scan. Hanya untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada pembuluh jantungnya. Oke, baik, terima kasih. Dok, treadmill itu treadmill khusus atau sama dengan treadmill yang kita punya di rumah, Dok? Ya, treadmill khusus. Jadi dia tiap 3 menit itu tanjakannya itu akan lebih curam tiap 3 menit, dan kecepatannya juga akan bertambah. Di samping itu EKG-nya juga direkam. Jadi sambil treadmill, EKG-nya direkam, dan tiap 3 menit dia akan menanjak. Jadi orang-orang yang fit itu biasanya bisa sekitar 11-12 menit. Orang yang rutin olahraga, atlet, ya bukan atlet ya, yang seminggu 5 kali berolahraga, itu bisa sampai 14-15 menit. Profesional atlet 18-an menit. Jadi kurang lebih segitu. Tapi kalau orang-orang yang jarang olahraga itu biasanya sekitar 7-8 menit. Tapi tergantung juga usia. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang kapasitas untuk treadmill-nya. Dan itu masih normal. Sebagai contoh misalnya, orang yang berumur 70 tahun kalau di treadmill, kalau dia bisa mencapai 8 menit, itu sudah tingkat fitness-nya termasuk high. Sementara orang yang masih umur 40, kalau cuma 8 menit, itu tingkat fitness-nya cuma average, rata-rata. Iya ya, jadi tergantung. Ya. Terima kasih dokter jawabannya. Selanjutnya dari Dr. Vivi Pandoy. Sore dok, apakah chia seed boleh dikonsumsi sama orang yang normal, dalam kurung belum ada keluhan seperti yang ada pada penyakit jantung? Ya. Nah ini pertanyaan dari Budi Susanto. Boleh ya? Boleh dok. Jadi kekentalan darah itu banyak faktornya. Kurang minum membuat darah kental. Terlalu banyak keringat yang keluar itu juga membuat darah kental. Jadi kekentalan darah itu bervariasi dari waktu ke waktu. Dan oleh sebab itu selalu disarankan, terutama orang yang sudah separuh baya, setiap sebelum tidur itu minum 1 gelas air hangat. Nanti bangun tidur juga minum 1 gelas air hangat. Karena selama dia tidur 6, 7, 8 jam itu kan sama sekali tidak ada cairan yang masuk. Jadi kecenderungan darah akan kental selama dia tidur. Oleh sebab itu serangan stroke dan jantung itu biasanya terjadi di dini hari. Karena di situ darah sudah mulai kental. Oleh sebab itu ya, alasannya kenapa sebelum tidur kita minum 1 gelas air. Dan itu akan sangat dibantu dengan kalau kita mengkonsumsi chia seed atau flaxseed. Jadi kalau chia seed kita taruh di air minum, dicampur kita minum itu bisa boleh 1 hari atau hanya 1 kali konsumsi dok? Sebetulnya sih kalau hanya untuk pencegahan sih sekali sehari saja sih sudah cukup ya. Dengan catatan memang dalam sehari itu kita memang banyak minum. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ini dari Bradley Sampau ada pertanyaan lanjutan. Kalau HDL naik berarti pembuluh baik, tapi kalau LDL tinggi itu berbahaya. Pertanyaannya apa kegunaan dari LDL itu ya dalam pembuluh? Ya, makasih Pak Bradley. Jadi yang menjadi target terapeutik kita itu sekarang adalah LDL. Itu adalah guidelines yang baru. Memang HDL itu adalah kolesterol yang melindungi jantung. Tapi LDL itu yang menimbun di dalam pembuluh darah. LDL
ditambah kapur, ditambah sel-sel darah yang sudah mati. Oleh sebab itu, LDL ini harus ditekan serendah mungkin supaya tidak terjadi penimbunan. Kemudian gumpalan-gumpalan darah dicegah dengan kita minum aspirin atau makan flaxseed, chia seed. Pengapuran itu juga akibat kolesterol yang tinggi, kolesterol total. Orang yang cenderung kolesterolnya tinggi, lebih banyak kapur di dalam pembuluh darah. Orang yang merokok itu juga mudah sekali terjadi pengendapan kapur di dalam pembuluh darah. Dan walaupun kita klaim, ini yang kita harus hati-hati, walaupun kita klaim kita tidak merokok, tetapi sebagai perokok pasif pun itu mempunyai risiko yang sama. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih mengambil spesialisasi, salah satu konsulen, guru saya, setiap kali saya masuk ruangan untuk bimbingan dengan dia, ruangannya itu dipenuhi dengan asap rokok. Jadi saya adalah perokok pasif setiap kali saya berkonsultasi atau menjalani tutorial sama beliau. Nah itu jadi itu bahayanya. Dan seringkali orang-orang yang merokok saya perhatikan bahwa pembuluhnya itu cenderung keras oleh karena penimbunan kapur itu. Jadi kembali LDL itu harus kita tekan. Tadi saya dikatakan menurut guidelines kalau orang yang sudah mempunyai penyakit jantung 70 maksimum, orang yang mempunyai penyakit jantung plus diabetes atau yang mempunyai diabetes saja itu 55. Oke, terima kasih. Waduh, ini Dokter Pintoko luar biasa ini. Kalau memberi penjelasan menjawab pertanyaannya sangat lengkap ya. Jadi kita bersyukur untuk ini ya. Terima kasih nih Dokter Pintoko. Puji Tuhan. Ada pertanyaan tambahan dari Ibu Maureen tadi. Terima kasih dokter penjelasannya tadi. Oke. Memang benar bila naik tangga sudah ngos-ngosan dan berdebar-debar. Sudah cek ke dokter jantung dan di echo. Hasilnya katanya ya seperti ibarat pintu yang longgar. Jadi apakah perlu dikateterisasi? Karena sekarang 2 bulan sekali cek ke dokter jantung juga. Dan diberi obat bisoprolol, CPG, kandesartan, simvastatin 10 mg. Tapi dalam dosis ringan. Baik Bu Maureen. Jadi dengan informasi itu, maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau itu seperti pintu yang tidak menutup sempurna, maka kemungkinan yang tadi saya deskripsikan itu, bahwa klepnya itu tidak menutup seperti ini, mungkin dia begini sehingga ada slip, sehingga ada celah, dan ini akan mengakibatkan kebocoran. Seperti pintu yang kusennya terlalu besar, ya dia tidak akan menutup rapat. Tapi derajat kebocorannya itu macam-macam, ringan, sedang, atau berat. Derajat kebocoran yang ringan itu tidak perlu dilakukan apa-apa kecuali obat yang Ibu katakan tadi, bisoprolol. Kemudian ada juga klep yang memang begitu nutupnya, tapi tidak menimbulkan kebocoran. Itu tetap dikasih bisoprolol. Tindakan operasi perbaikan katup atau penggantian katup itu kalau derajat kebocorannya itu sudah sedang sampai berat. Dan itu bisa dievaluasi dari USG jantung atau ekokardiografi. Dan biasanya kalau ada yang namanya mitral valve prolapse dan dia disertai dengan kebocoran yang ringan, kita biasanya pantau tiap 2-3 tahun sekali. Tapi begitu ada keluhan, sesak atau sakit dada, maka kita akan pantau lebih ketat lagi, lebih sering dengan eko atau USG jantung. Dan kemudian tindakan kateterisasi itu dilakukan apabila ada rencana untuk menjalani operasi. Jadi misalnya ada seseorang yang mempunyai masalah yang sama seperti Ibu, tapi ada kebocoran yang berat atau yang sedang, maka itu sudah waktunya untuk dilakukan penggantian katup atau katupnya diperbaiki. Dan kita harus evaluasi koronernya itu bagus atau tidak, bersih atau ada penyempitan. Dan evaluasinya itu adalah dengan kateterisasi. Jadi selama tidak ada rencana untuk operasi,
maka kateterisasi itu tidak perlu dilakukan, cukup USG jantung atau ekokardiografi. Tapi dengan Ibu memberikan informasi bahwa Ibu mendapatkan desartan, kemungkinan besar Ibu menderita hipertensi. Kemudian Ibu mendapat clopidogrel atau CPG, dokternya mencurigai adanya penyempitan. Kalau sudah ada kecurigaan seperti itu, tidak perlu langsung kateterisasi, tapi kita perlu evaluasi dengan tadi itu CT scan atau treadmill. Tapi tadi dikatakan bahwa treadmill pada wanita ketepatannya rendah. Jadi saya pribadi saya lebih suka melakukan CT scan pada wanita untuk meningkatkan keakuratannya. Dan kalau ternyata hasil CT scan-nya normal, Ibu sudah tidak perlu lagi minum clopidogrel atau CPG. Jadi satu obat sudah bisa dihilangkan. Oke, baik, terima kasih. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Iya, semoga menjawab ya, dan pasti terjawab ya Bu ya. Oke, terima kasih dokter. Nah, ini selanjutnya dari Ibu Lina Mangual. Sore dok, teman saya belum lama ini dilakukan tindakan ablasi. Karena sebelumnya detak jantungnya suka tiba-tiba kencang sampai dia kesakitan. Apakah ada hubungannya dengan penyumbatan? Terima kasih Ibu Lina. Bisa iya, bisa tidak. Jadi masalah gangguan kelistrikan itu bisa berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah koroner, terutama pembuluh yang kanan yang memberi aliran darah ke serabut-serabut saraf yang mengatur irama jantung. Tapi bisa juga koronernya itu bersih, tapi masalahnya memang ada di persarafannya itu sendiri. Dan kalau sudah dilakukan ablasi dan tidak dilakukan pemasangan ring, berarti pembuluhnya itu yang bukan bermasalah. Yang jadi masalahnya adalah kelistrikan itu. Dan ablasi itu saraf-sarafnya itu dibakar supaya yang terlalu aktif itu sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak mengalami gangguan irama. Iya, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya Lina. Pertanyaan selanjutnya dari Joshua Alexander Hasolowan, Panggabean. Selamat sore dokter, apakah benar air yang kita minum dapat berpengaruh kepada keenceran darah? Tetapi dokter jantung membatasi banyaknya air minum untuk orang tua saya, jadi tidak bebas. Bagaimana ini dok? Terima kasih Pak. Ini juga pertanyaan yang bagus, menarik. Jadi air itu memang mengencerkan darah. Dalam arti kalau kita kurang asupan air, maka darah kita otomatis akan lebih kental. Tapi kita juga harus melihat faktor lain. Misalnya ginjal. Kalau kita mempunyai masalah ginjal, maka tentunya kita harus batasi air. Apalagi kalau produksi urin kita itu sudah berkurang. Memang kita harus mengurangi asupan air. Dan di sinilah dilemanya. Kita harus betul-betul mengukur jumlah air yang masuk dengan air yang keluar dalam urin, supaya tidak terlalu banyak cairan yang masuk. Kemudian yang kedua adalah apabila orang tersebut mengalami gagal jantung. Gagal jantung itu jantungnya lemah, sehingga mudah sekali terjadi penimbunan cairan di paru-paru mengakibatkan sesak. Dan untuk pasien-pasien yang seperti itu, maka kita juga harus batasi airnya. Dan tentunya dengan membatasi air, tadi saya katakan, risiko kekentalan darah meningkat, ya kita perlu kasih obat pengencer. Kemudian untuk masalah ginjal, ya tentunya dokter ginjal akan memberi obat-obat untuk memperbaiki fungsi ginjal. Dan yang paling di ujung spektrum itu adalah orang-orang yang mempunyai gagal ginjal yang harus dilakukan cuci darah. Nah, itu cairannya itu harus lebih dibatasi lagi. Dan itu memang harus betul-betul diperhitungkan dosis obat, cairan yang masuk, dan makanannya. Oke, terima kasih dok. Ya. Luar biasa dokter Pintoko ini menjawabnya dengan sangat lengkap ya. Saya jadi Tuhan, Bu. memiliki pengetahuan nih dok. Langsung mikir-mikir nih harus periksa juga. Pertanyaan berikutnya dari Melki. Selamat sore dok.
untuk orang yang memiliki riwayat kolesterol tinggi plus perlemakan hati sesuai terapi dokter spesialis diberikan obat simvastatin. Pertanyaan, berapa lama simvastatin yang aman bisa dikonsumsi untuk kasus tersebut? Oke, terima kasih banyak Pak Melki. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih dengan respons Bapak Ibu. Pertanyaannya luar biasa. Ini adalah sesuatu yang menjadi dikotomi di antara kami, para dokter. Ada satu kelompok dokter tertentu, kardiolog, penyakit dalam, yang mengatakan kalau minum obat kolesterol, itu harus seumur hidup. Karena itu tadi, kolesterol LDL itu harus targetnya 70 atau 55 kalau ada diabetes. Sementara saya itu termasuk golongan yang tidak terlalu suka memberi obat. Karena ya kita harus akui, semua obat farmakologis itu mempunyai efek samping. Salah satu efek samping dari obat kolesterol, yaitu golongan statin, kalau dikonsumsi terus-menerus selama bertahun-tahun, itu efek samping yang paling ringan adalah sakit-sakit otot. Kemudian lebih lanjut lagi, bisa terjadi kerusakan otot. Sehingga kalau kita periksa lab, CKMB, itu biasanya tinggi. Kemudian yang lebih parah lagi, itu dalam jangka panjang bisa merusak liver. Dalam jangka panjang itu, dalam arti kalau kita minum terus-menerus tiap hari selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu sedikit banyak akan berdampak ke liver. Oleh sebab itu, saya selalu menyarankan lifestyle, pola makan yang harus kita kendalikan. Sebisa mungkin kita stop obat kolesterol, kemudian kita ubah pola makan kita. Apabila masih belum mencapai target, maka kita bisa kombinasi, tapi tidak perlu diminum tiap hari, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi yang paling utama, ini menurut saya pribadi, walaupun teman-teman sejawat saya belum tentu setuju, karena mereka mungkin masuk kelompok yang harus seumur hidup. Tapi menurut pendapat saya, begitu kolesterol kita sudah turun sesuai target, kita stop, tapi makannya itu harus betul-betul dijaga. Memang seringkali gampang ya, dia mengatakan hindari minyak, hindari gorengan, hindari yang berlemak gitu. Tapi prakteknya itu susah, karena kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang gurih seperti itu. Tapi kita harus mempunyai kedisiplinan diri, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, supaya kita bisa menjaga diet kita, sehingga tidak perlu mengkonsumsi obat. Mohon maaf, Bu Peggy, saya tidak bisa mendengar suara Ibu. Mungkin perlu di-unmute. Oke, maafkan, barusan saya unmute karena ada berisik di sini. Baik, terima kasih Dr. Pintoko, dan ini merupakan pertanyaan, bukan jawaban yang bagus yang diberikan oleh Dr. Pintoko, yang sangat menyenangkan hati kita semua ya. Saya pribadi sangat terberkati karena sangat tulus hati memberikan jawabannya. Jadi kiranya Tuhan memberkati Dr. Pintoko untuk ditambahkan hikmat ya, dan tetap sehat supaya bisa menolong banyak orang ya. Dan waktunya sudah habis untuk kita karena matahari sudah terbenam. Kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu untuk tutup sabat. Dan kembali terima kasih kepada Dr. Pintoko atas kebaikannya telah memberikan waktu bahkan ilmunya untuk dibagikan kepada kita. Saya percaya semua kita di Zoom meeting ini sangat terberkati. Untuk itu saya mohon kepada semua yang ada di Zoom meeting kasih reaction ucapan terima kasih kepada Dr. Pintoko. Ya, seperti yang saya lakukan. Dan terima kasih. Melihat ya. Dipermuliakanlah Tuhan. Iya. Terima kasih sekali Dr. Pintoko. Tuhan memberkati, dan kita akan ketemu lagi untuk sesi-sesi berikutnya ya. Dan saya akan undang Pendeta Ferry Rahman untuk bergabung bersama-sama membawakan renungan tutup sabat Jehovah Jireh. Silakan Pendeta Ferry Rahman.
Selamat sore untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan. Bisa dengar suara saya, Ibu Peggy? Iya, bisa. Di mana nih? Oke. Bisa dengar? Oke, terima kasih. Iya, silakan. Iya. Saya berada di Maluku Tenggara. Oh, Sekarang sedang sudah jam 8 lewat jam 8:07. Oh, oke. Perbedaan waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia bagian timur. Iya, ini Jadi, belum buka videonya ya, Peggy, Pendeta. informasi bahwa saya harus berbicara. Iya, silakan Pendeta. Ya, oke, Halo? sudah ada videonya. Ya, silakan Pendeta Ferry Rahman. Berapa menit boleh saya berbicara? 15 menit, Pendeta. Karena signal sepertinya Ya. signalnya kurang bagus ini. Ya, silakan aja. Ibu Peggy bisa dengar? Sangat jelas, bisa dengar dengan jelas. Silakan. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Pintoko atas semua penjelasan-penjelasannya sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Luar biasa. Saya juga dapat berkat yang luar biasa pada sore hari ini ketika mendengarkan banyak penjelasan sehubungan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saat ini mari kita merenungkan sedikit firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kita renungkan untuk menjadi perenungan kita pada sepanjang hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hari-hari yang penuh dengan tantangan mulai malam ini sampai pada 1 minggu ke depan ini. Ayat firman Tuhan yang saya pilih menjadi perenungan kita, saya ambil di dalam Injil Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6, mulai ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Saya baca beberapa ayat ini dan kemudian kita akan renungkan beberapa ayat yang saya akan bacakan ini. Ayat 28 mulai. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat-ayat ini, mulai ayat yang ke-28 ini dan seterusnya, maka ayat ini berbicara banyak tentang kekhawatiran. Siapa manusia di atas dunia ini yang tidak memiliki kekhawatiran? Di zaman atau di masa pandemik ini, saudara, begitu banyak kita mengalami masa-masa yang stres, khawatir. Orang tua khawatir akan anaknya, dan 1001 macam khawatir. Namun dari ayat-ayat yang saya bacakan, dan terus akan saya bacakan ini, saudara, kita dinasihati untuk tidak khawatir. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kemudian ayat seterusnya, saudara. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kembali ayat ini mengingatkan kita pada sore hari ini. Menjelang kita memasuki hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara sekalian, ada 3 hal yang sering dikhawatirkan oleh kita sebagai manusia. Yaitu apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, dan apa yang kita mau pakai. Ayat selanjutnya, saudara sekalian, ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat yang ke-33 yang menjadi pemikiran perenungan kita, ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semua. Saudara percaya bahwa Tuhan tahu keperluan saudara dan saya? Ya, amin. Tapi saudara, ayat ini katakan, tetapi cari dulu
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Rupanya saudara, apa yang kita butuhkan setiap hari, baik makan, minum, dan pakai, itu akan ditambahkan, itu akan diberikan kepada kita. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan inginkan, Tuhan mau kita umatnya, dalam 1 minggu ke depan ini, kita harus mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan itu yang pertama. Cari dulu Dia yang utama. Cari dulu Dia yang pertama. Bikin dulu Tuhan yang utama dalam hidup ini. Maka janjinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya senang dengan kata ditambahkan di dalam ayat yang ke-33 tadi. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya teringat saudara peristiwa, yaitu ketika Raja Hizkia, dia jatuh sakit. Lalu firman Tuhan datang kepadanya bahwa engkau akan mati. Siapkanlah, urus segala urusanmu dengan keluargamu, oleh karena engkau akan mati. Lalu saudaraku sekalian, dia berpaling ke tembok, ke dinding. Lalu dia berkata, semua isi hatinya kepada Tuhan. Ingatlah akan aku, ya Tuhan. Lalu saudaraku sekalian, tiba-tiba datang nabi, seorang nabi, lalu berkata kepada Raja Hizkia ini, bahwa umurmu akan ditambahkan. Saudaraku sekalian, seperti inilah, ya, apa yang Tuhan inginkan. Kita perlu cari Dia dulu, bikin Dia dulu yang pertama dalam hidup ini. Maka janji Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan umur kita, siapa yang tidak mau ditambahkan umur? Ditambahkan umur yang panjang, kita sehat, ya saudara sekalian, kita dilindungi oleh Tuhan. Ditambahkan damai sejahtera. Ditambahkan kepada kita sukacita, ditambahkan kebahagiaan dalam keluarga, ditambahkan ketenangan dalam hidup. Inilah yang kita butuhkan, saudara sekalian. Nah, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan beberapa menit ke depan ini, saya harus singkatkan pelajaran pada saat ini, oleh karena matahari sudah terbenam, dan kami di bagian timur, di Maluku Tenggara ini, sudah jam 8:04 sekarang. Saya ingin bacakan satu ayat lagi, saudara, sebelum saya akhiri perenungan kita pada malam ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, saya berdoa pada penutupan sabat ini, semoga ayat-ayat ini akan tergenapi dalam hidup kita. Dikatakan 1 Korintus 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat oleh mata kita, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dalam angan hati manusia. Semua yang kita butuhkan ini akan disediakan oleh Jehovah Jireh, oleh Allah, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang menjadikan Allah yang utama, yang pertama, dan dalam hidup mereka. Nah, saudara, mari kita lihat kisah yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saya harus cepat-cepat berbicara oleh karena waktu begitu cepat berjalan. Saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ada kisah yang sangat menarik, yaitu diceritakan tentang seorang yang bernama Nabi Elia. Suatu kali, saudara, Nabi Elia ini dia bernubuat bahwa dalam tempo 3,5 tahun tidak akan pernah turun hujan di daerah Israel ini. Dan ini dia katakan kepada Raja Ahab, dia katakan kepada segenap bangsa Israel, dalam tempo 3,5 tahun, maka tidak akan pernah turun hujan. Saudaraku, boleh angankan, saudara boleh bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya 3,5 tahun tidak turun hujan. Maka semua tumbuh-tumbuhan yang ada pasti akan kering. Tidak akan ada tumbuh-tumbuhan yang hidup oleh karena panas yang begitu dahsyat 3,5 tahun. Lalu saudaraku,
Nabi Elia ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan kehidupan saya ini? Lalu perintah Tuhan kepada Nabi Elia ini, engkau harus pergi ke sungai Kerit, yaitu di bagian timur daripada sungai Yordan. Di sana masih ada air yang sedikit yang sementara mengalir di sungai Kerit ini. Lalu Nabi Elia ini berkata kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan makan saya, Tuhan? Ya, pergi saja. Pergi saja ke sungai Kerit. Maka aku akan memelihara hidupmu di sana. Saudaraku sekalian, Nabi Elia dia ikuti firman Tuhan. Dia pergi ke sungai Kerit. Lalu di sana ada air yang sedikit yang masih ada di tepi sungai Kerit itu. Dari air ini dia pakai untuk minum. Lalu saudara, kalau sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Setiap hari, saudara. Setiap hari. Setiap pagi dan petang. Ada burung gagak yang membawa roti dan daging kepada nabinya ini, yaitu Nabi Elia. Saudara boleh bayangkan, bagaimana mungkin ada seekor burung yang setiap hari, 2 kali setiap hari, membawakan daging dan roti kepada Nabi Elia ini. Saudaraku, dari mana datangnya roti ini? Atau roti ini terbuat dari apa? Kita tahu bahwa roti itu terbuat dari tepung, bukan? Ya, benar. Roti terbuat dari tepung. Sekarang pertanyaan berikutnya, tepung itu terbuat dari apa? Saudaraku, tepung itu terbuat dari biji gandum. Ya, dari biji gandum di Timur Tengah. Nah, saudaraku, bagaimana mungkin panas yang begitu dahsyat, panas yang sementara terjadi, dan akan terus terjadi selama 3,5 tahun lamanya. Semua tumbuh-tumbuhan, sekalipun gandum, saudaraku, dia tidak bisa tumbuh dengan panas yang begitu dahsyat. Musim kekeringan yang begitu dahsyat, yang membuat semua tumbuhan itu mati, semua tumbuhan itu layu. Tetapi ada mujizat yang terjadi, saudara sekalian. Roti itu terbuat dari tepung. Tepung itu terbuat dari biji gandum. Sekarang dari mana biji gandum itu? Sedangkan tumbuhan tidak ada, tidak tumbuh. Saudaraku, Allah, dia sanggup mengadakan mujizat. Sehingga saudaraku sekalian, di dalam 1 Korintus 2:9 tadi berkata, mata belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, belum timbul dalam pikiran manusia. Itu semua yang akan disediakan oleh Allah kita, yaitu Jehovah Jireh ini, yaitu Allah yang nanti akan menyiapkan bagi umat-umatnya seperti Nabi Elia ini, yaitu bagi mereka yang mau menjadikan Allah, menjadikan Tuhan yang utama, yang mencari Tuhan, kebenarannya dan kerajaannya itu yang pertama di dalam kehidupan mereka. Kita akan sama seperti orang yang sakit Parkinson, saudara sekalian. Kita hanya goyang-goyang kepala. Kita hanya angguk-angguk kepala. Betapa dahsyat dan hebatnya Allah kita, Jehovah Jireh ini, yang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan hidup kita, baik minum kita, baik makan kita. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pelajaran sekolah Sabat minggu yang lalu, bahkan hari Sabat ini, menceritakan bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun. Mereka beredar-edar di padang belantara. Tetapi pakaian mereka, makanan mereka, minuman mereka selalu disediakan oleh Allah, yaitu Allah Jehovah Jireh. Kemudian kita lanjut, saudara sekalian. Setelah air di sungai Kerit itu mengalami kekeringan, lalu Nabi Elia berkata kepada Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya ini? Air sudah kering di sungai Kerit ini. Lalu saudaraku, firman Tuhan berkata kepada Nabi Elia, sekarang kau pergi ke negeri Sidon, yaitu ke kampung yang bernama Sarfat. Saudaraku, lalu Tuhan berkata kepada Nabi Elia ini, di sana, di Sarfat, ada seorang janda yang akan memelihara hidupmu. Di dalam benak daripada Nabi Elia, saudara, ya,
Pasti seorang janda yang akan memelihara hidup saya di Sarfat ini pasti janda kaya. Ya, saudara, ini pasti janda kaya. Tetapi ketika Elia dia tiba di Sarfat, dia lihat semua orang di Sarfat itu semuanya kurus kering. Oleh karena dampak kelaparan, oleh karena dampak kekeringan yang luar biasa terjadi ini. Lalu dia berjumpa dengan seorang janda, bukan janda kaya, tetapi janda yang miskin, janda yang papa, bersama dengan seorang anaknya, yang sementara mengumpulkan potongan-potongan kayu bakar untuk disiapkan untuk dia memasak di rumah. Lalu dia berjumpa dengan seorang janda ini. Lalu Nabi Elia ini berkata, tolong coba kau berikan kepadaku segelas atau secangkir air minum. Diberikan saudaraku sekalian oleh janda ini kepada Nabi Elia ini. Belum Nabi Elia yang meminumnya, dia berkata kembali kepada wanita janda di Sarfat ini. Coba tolong buatkan bagiku, yaitu sepotong roti bundar kecil. Sudah tahu apa yang menjadi jawaban daripada wanita ini, janda di Sarfat ini. Dia katakan kepada Nabi Elia, sesudah saya dan anak saya makan daripada roti bundar kecil ini, maka anak saya dan saya sendiri akan mati. Saudaraku, ini pikiran manusia. Ini pikiran manusia. Tetapi saudaraku, kita lihat wanita janda di Sarfat ini. Dia menjadikan Nabi Elia ini yang utama. Dia menjadikan Nabi Elia yang melambangkan Allah, yang melambangkan Tuhan ini yang pertama di dalam hidupnya. Maka saudaraku sekalian, mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Kemudian janda di Sarfat ini, saudaraku sekalian, dia pergi ke dapur. Dari buli-buli yang berisi minyak yang sedikit ini, dari tempayan yang berisi tepung gandum yang sedikit ini, dibuatlah yang utama. Dibuatlah yang pertama kepada Nabi Elia, yang melambangkan Allah sendiri, yang melambangkan Tuhan sendiri pada waktu itu. Dan diberikan itu pada Nabi Elia. Dan kemudian saudaraku sekalian, dia kembali ke dapur. Saya yakin saudara sekalian, janda di Sarfat ini menetes air matanya. Ketika dia melihat kembali di dalam buli-buli, di dalam tempayan yang kecil, yang berisi minyak kelapa dan gandum yang sedikit ini, atau tepung yang sedikit ini, di sana masih ada lagi, masih ada minyak yang sedikit, masih ada tepung gandum yang sedikit. Dan kemudian janda di Sarfat ini, dia buat itu untuk dia dan untuk anaknya. Saudaraku, dalam Alkitab menceritakan, sampai selesai kelaparan atau sampai musim kekeringan 3,5 tahun itu, mujizat demi mujizat terjadi, yaitu ada selalu kecukupan tepung dan minyak yang sedikit di buli-buli dan tempayan itu. Saudaraku, oleh karena wanita janda di Sarfat ini selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu buat yang pertama Tuhan. Itu sebabnya ayat yang saya bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, saudaraku sekalian. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, umat-umat Tuhan, ketika kita memasuki hari-hari yang penuh dengan tantangan, mulai malam ini, hari yang pertama, bahkan sampai 1 minggu ke depan ini, saudaraku, saya ingin memberikan kekuatan bagi kita semua. Cari Tuhan yang pertama. Selalu bikin Tuhan yang utama. Cari selalu dia. Bikin ibadah yang pertama kepada Tuhan. Selalu doa itu yang pertama-tama kepada Tuhan. Bikin selalu Tuhan yang utama dalam kehidupan ini. Cari selalu kebenaran Tuhan. Cari selalu kerajaan Tuhan dan kebenarannya ini. Maka saudaraku, yang kita butuhkan pada sepanjang pekan ke depan ini, saudaraku, kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Mengapa Tuhan tidak kirimkan satu karung itu tepung dan 1 galon yang banyak yang berisi minyak kepada janda di Sarfat? Tetapi dari hari demi hari hanya sedikit, cukup untuk Elia, cukup untuk dia dan anaknya.
Jawabannya adalah supaya hari demi hari janda di Sarfat ini dan kita semua sebagai umat Tuhan akan terus bergantung kepada kasih karunia Allah, terus mencari Dia dan terus menjadikan Tuhan itu yang pertama dan utama dalam hidup ini. Katakan amin, saudara sekalian. Saudaraku sekalian, saya ingin baca kembali di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 29. Saudaraku, firman Tuhan katakan, mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, bahkan belum pernah timbul dalam angan-angan hati kita. Semuanya ini, ya, apa yang kita butuhkan ini akan disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia, atau dengan kata lain, bagi setiap orang yang menjadikan Tuhan yang utama, yang pertama dalam kehidupannya. Kita hanya goyang-goyang kepala, saudara sekalian. Kita kadang-kadang tidak percaya apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita tidak percaya apa yang kita dengar. Oleh karena mujizat yang besar, berkat-berkat Allah yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan menjadikan Tuhan yang pertama. Saudaraku, jangan pernah kita khawatir dalam hidup ini. Oleh karena Allah itu Allah yang senantiasa menyediakan kebutuhan kita, yaitu Jehovah Jireh. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Adalah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan langsung doa berkat, doa tutup sahabat pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk satu hari lamanya, hari Sabat yang penuh berkat ini. Mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam pada hari ini. Bapa di sorga, kami boleh merayakan Sabat. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang kami nikmati Tuhan. Mulai dari pembukaan Sabat, bahkan sampai pada penutupan Sabat ini. Nasihat-nasihat tentang kehidupan, bukan hanya kehidupan secara rohani, tetapi menjaga tubuh kami sesehat mungkin, agar supaya tubuh kami ini berkenan kepada Tuhan. Oh, terima kasih untuk semua nasihat-nasihat yang kami nikmati ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tancapkan dalam batin kami semua nasihat ini, sehingga dapat kami aplikasikan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sehat, bukan hanya secara fisik saja, tetapi kami boleh sehat secara rohani. Kami ingin mendoakan ya Tuhan, ketika kami melangkahkan kaki kami, memasuki hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, hari-hari yang penuh dengan tantangan, mulai malam pertama, pada hari yang pertama ini, sampai pada sepanjang pekan ini, kami berdoa ya Tuhan. Sebagaimana Engkau pelihara kami pada hari-hari yang lampau, Bapa di surga kami berdoa. Pemeliharaanmu, penjagaanmu, berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Oleh karena Engkau senantiasa menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan. Makanan kami, minuman kami, apa yang kami mau pakai. Oleh karena Engkau Jehovah Jireh, yang Allah yang senantiasa menyiapkan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya berkat-berkat ini akan tercurah ke atas masing-masing kami. Kami berdoa biar Tuhan Engkau tambah-tambahkan iman kami. Sehat-sehatkan kami selalu. Pelihara kami sepanjang pekan ini ya Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami. Segala perkara kami serahkan dan sembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Selamat minggu bekerja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Ferry Rahman sudah membawakan makanan rohani bagi kita untuk menyambut 6 hari ke depan di hadapan kita. Sebelum kita saling mengucapkan selamat minggu bekerja, saya mau mengundang Dr. Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan kata-kata bahagianya kepada narasumber kita. Silakan Dr. Alvin. Baik, selamat malam dan selamat minggu bekerja. Puji Tuhan kita boleh mendapatkan pengalaman dan kekuatan yang baru di hari Sabat yang kudus ini. Kita tentunya terima kasih kepada Ibu Peggy yang sudah kembali lagi bersama-sama ya. Sabat yang lalu kita tidak bersama-sama karena ada kegiatan rumah sakit dalam rangkaian 71. Berkat perlindungan Tuhan menjadi bagian kita di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan terima kasih juga kepada Dr. Pintoko yang sudah membagi tentang suatu, Tuhan izinkan kita mendapatkan suatu alat yang luar biasa
Tuhan izinkan dokter ya, ini tanpa kita, ini merupakan mujizat Tuhan bagi Rumah Sakit Advent Bandung dalam pelayanan ini. Dan ketika pasien pertama, kita dalam masa-masa ya kita bicara mengenai pandemi, itu sudah digunakan dan berhasil. Nah, dokter-dokter sudah menyaksikan kepada kita semuanya, saya percaya melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan tanggung jawab dan menolong orang-orang yang saya percaya ketika mereka dipulihkan dalam keadaan kritis mereka, dan mereka boleh mengenal Tuhan dalam pengalaman ini, maka Tuhan menyediakan kita menjadi sarana untuk membawa jiwa-jiwa untuk diperkenalkan kepada Tuhan dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia tentunya ya. Dan terima kasih juga Pendeta Ferry Rahman, kepada Dr. Grace yang tadi juga sudah menyampaikan, dan kepada semua yang sudah ambil bagian. Rumah Sakit Advent Bandung memuji Tuhan melalui saudara-saudara, maka pelayanan-pelayanan kabaran Injil melalui kesehatan ini makin mudah untuk disebarluaskan, sehingga kita percaya kita akan segera bertemu dengan Yesus pada kedatangan yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa lagi pada Sabat yang akan datang. Amin. Terima kasih Dr. Alvin, terima kasih Dr. Pintoko, terima kasih Dr. Grace, terima kasih Pendeta Ferry Rahman, dan semua kita yang hadir pada saat ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Pastikan kita semua hadir untuk mendapatkan berkat kesehatan. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat minggu bekerja buat semua kita. Silakan dibuka. Selamat minggu bekerja. Ya, Bapak Ibu semua akan memberkati. Selamat minggu bekerja. ya, boleh di-unmute semua, boleh mengucapkan selamat minggu bekerja atau terima kasih kepada narasumber kita. Pendeta Ferry, terima kasih ya. Iya, Mungkin ada cerita banyak tentang Pendeta Ferry. Terima kasih banyak Pak Pendeta Ferry. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih Dokter Alvin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Selamat Mamahit bekerja. doanya tadi ya. Sampai lupa saya. Pendeta Mamahit, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Mamahit. Iya, untuk semua yang bertanya. Baik, Pak Joko, kita hitung mundur atau hitung maju? Kita ada Pendeta Jimmy Haflar, terima kasih juga sudah bergabung. Ibu Vivi Pandoy, terima kasih juga sudah bergabung ya. Ya, Pak Joko, Rumah Sakit Advent Bandung, kita boleh hitung mundur ya. Hitung mundur semua, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.